Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 8 April 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menggelar operasi pengamanan lokasi diduga lapak judi sabung ayam pada Minggu 6 April 2025 sore. Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pengecekan Pospam Ops Ketupat Menumbing tahun 2025. Menjelang puncak libur Lebaran, Kapolres Bangkalan aktif turun langsung ke sejumlah lokasi wisata untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polrestabes Medan, Polsek Pancur Batu, Koramil 14 Pancur Batu, dan Polisi Militer atau PM menggelar operasi pengamanan lokasi diduga lapak judi sabung ayam pada Minggu 6 April 2025 sore. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Target operasi adalah sebuah lokasi di Dusun 7 Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang yang diduga kuat dijadikan sebagai lapak ilegal untuk praktik perjudian sabung ayam. Meskipun saat dilakukan pengamanan tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian sabung ayam yang sedang berlangsung, tim gabungan tetap bertindak tegas untuk mencegah lokasi tersebut kembali digunakan sebagai tempat ajang judi ilegal. Langkah yang diambil adalah dengan melakukan pembongkaran dan pembakaran bangunan atau fasilitas yang diduga digunakan untuk praktik judi sabung ayam. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menutup potensi kegiatan ilegal di kemudian hari. Operasi gabungan ini merupakan respon cepat aparat keamanan terhadap informasi dan laporan dari masyarakat mengenai adanya aktivitas perjudian yang meresahkan. Sinergi antara Polri, TNI, dan Polisi Militer menunjukkan komitmen bersama dalam memberantas segala bentuk praktik ilegal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya. Ya, kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Desa Namo Bintang dan Kecamatan Pancur Batu, untuk terus berperan aktif dalam menjaga lingkungan dari praktik perjudian. Apabila mengetahui atau melihat adanya indikasi aktivitas permainan judi di lokasi yang telah dibongkar maupun di tempat lainnya, masyarakat diminta untuk segera melaporkannya kepada pihak kepolisian agar tindakan hukum yang tegas dapat segera diambil. Dari Humas Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Aparat Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung berhasil mengamankan seorang pria berinisial MM berusia 47 tahun, warga Kelurahan Bumi Waras atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap 2 orang perempuan yang masih di bawah umur. Pengamanan terhadap terduga pelaku dilakukan setelah kedua korban memberanikan diri melaporkan perbuatannya pelaku kepada kedua orang tua mereka, yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian. Wakapolresta Bandar Lampung Polda Lampung AKBP Erwin Irawan mengungkapkan modus operandi pelaku dalam melancarkan aksinya. MM yang berprofesi sebagai pelatih pencaksilat diduga membujuk rayu kedua korban dengan iming-iming akan dimasukkan ke dalam perguruan pencaksilat yang ia latih. Bulan bawah umur, Pak. Apa? Di bawah umur, Pak. Awalnya saya itu lagi makanin kambing, Pak. Terus datang 2 anak ke tempat buang air besar, Pak, di pinggir pantai di laut. Terus mereka bilang nanti mau ikut silat, tapi aku pastikan sakit idulnya nanti wasiran enggak, berat idulnya. Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku memanggil kedua korban dengan dalih akan membuatkan seragam pencaksilat. Namun kedua korban justru dibawa ke sebuah kandang kambing yang terletak tidak jauh dari kediaman pelaku.
Di tempat sepi tersebut, pelaku melakukan tindakan tidak senonoh terhadap kedua korban. Mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, kedua korban menceritakan peristiwa traumatis yang mereka alami kepada orang tua masing-masing. Menindaklanjuti laporan dari orang tua korban, unit reskrim Polsek Teluk Betung Selatan bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku MM di kediamannya pada Rabu 2 April 2025 malam. AKBP Erwin menjelaskan bahwa pelaku dan kedua korban merupakan tetangga, sehingga pelaku memiliki kedekatan dengan lingkungan korban. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Untuk TKP di kandang kambing, yang bersangkutan merupakan residivis dalam perkara pencabulan terhadap anak pada tahun 2013. Tersangka ini melakukan aksinya ketika anak korban sejumlah 2 orang. Jadi korbannya ada 2, umur 9 tahun dan 10 tahun. Setelah kembali dari pantai menuju mau kembali ke rumahnya, di situ lewat di rumah tersangka. Kemudian tersangka ini memanggil 2 anak korban, dibujuk rayu dengan menjanjikan akan dimasukkan ke perguruan pencaksilat tempat tersangka ini menjadi pelatih. Karena dijanjikan mau dipanggil masuk ke kandang kambing, akhirnya di dalam TKP itu 2 anak korban ini diraba-raba alat vitalnya karena modusnya membelikan baju pencaksilat. Karena merasa tidak nyaman, 2 anak korban ini memberontak dan pulang. Setelah itu melaporkan ke orang tuanya. Malam harinya tersangka terduga pelaku berhasil kami lakukan penangkapan di kediamannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dari tim Humas Polsek Betung Selatan Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, peringatan penting bagi kita semua, terutama para pengguna bahan bakar minyak bersubsidi. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus mengungkap praktek penyalahgunaan yang merugikan negara dan masyarakat. Modus operandi pelaku diduga melibatkan manipulasi yang mungkin luput dari perhatian kita sehari-hari. Bagaimana cara mereka bertransaksi dan yang lebih penting bagaimana kita bisa terhindar dari korban praktek ilegal ini, berikut penuturan pelaku. Marketplace kan saya dapat barcode, Pak. Barcode itu kan ada plat nomornya tuh. Ada apa? Ada edit, ada nomor itunya kendaraannya. Terus saya bikinkan plat nomor di tukang plat itu kan banyak, Pak. Itu setelah jadi plat nomor ya udah langsung buat saya beli di POP, udah bisa buat transaksi itu. Gitu. Asalkan di situ Pak. Barcode itu di scan itu nggak keluar gambar mobilnya, udah bisa buat beli ya. Kalau keluar itu gambar mobilnya udah nggak bisa ambil solar di situ. Kalau keluar itunya, mending saya ganti pom bensin. Tapi kebanyakan besar kan alatnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang, Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang pada Kamis 3 April 2025. Dalam pengungkapan ini, sebanyak 4 orang tersangka diamankan. Masing-masing berinisial SW, DP, MR, dan D. Kasus bermula saat korban berinisial AK yang merupakan warga Grobogan, Jawa Tengah, mengajak bertemu dengan IP yang diketahui merupakan istri dari tersangka utama SW. Dalam pertemuan itu, korban berniat memberikan sebuah handphone baru kepada IP. Namun niat baik tersebut dimanfaatkan oleh SW untuk menjebak korban. Dengan menggunakan handphone milik istrinya, SW menghubungi korban dan mengatur pertemuan di Jalan Sumedang, Subang. Tepatnya di Dusun Selaawi, Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Saat korban tiba di lokasi yang telah disepakati, tersangka D langsung memiting leher korban dari belakang dan memukul wajahnya hingga korban terjatuh. Jadi korban ini yang asalnya Jawa Tengah itu mempunyai teman di Kabupaten Sumedang. Mereka janjian
mau ketemu di Kabupaten Sumedang, tapi sampai di Sumedang temannya ini ternyata sedang mengurus orang tuanya yang sakit. Nah, karena tidak bisa bertemu, korban menghubungi kenalan wanitanya. Mereka chatting via WhatsApp, janjian ketemu, ternyata chattingan tersebut diketahui oleh suami korban. Suami teman wanita korban. Nah, suaminya ini adalah salah satu tersangka, inisial SW. Kemudian oleh suaminya atau SW, saudara SW, korban dipancing. Jadi handphone istrinya diambil, dipancing, diajak ketemu di daerah Rancakalong. Kemudian diserlok karena korban tidak tahu wilayah Sumedang, diberikan serlok lokasinya di mana, dan serlok sampai di lokasi korban menghubungi SW atau suami teman wanita korban ini. Tidak ada orang di sini. Akhirnya datang 4 orang ini, kemudian mengeroyok, termasuk di sudut rokok di wajah. Dan setelah tidak berdaya dimasukkan ke mobil, sampai di mobil dikeroyok lagi, kemudian di situ dilaksanakan pembagian tugas. Ada yang bawa motor, ada yang bawa handphone, ada yang bawa barang lain. Sementara itu, sepeda motor milik korban dibawa oleh tersangka MR yang mengikuti mobil dari belakang. Selama dalam perjalanan, para tersangka melakukan penganiayaan secara brutal terhadap korban, menggunakan tangan kosong, alat berupa powerbank, dan bahkan menyundut rokok ke wajah korban. Dari hasil penyelidikan, jajaran Polres Sumedang Polda Jawa Barat berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 7 unit handphone berbagai merek, 1 unit sepeda motor milik korban, 1 unit mobil yang digunakan pelaku dalam aksi kejahatan, serta sejumlah barang bukti lainnya. Para tersangka dijerat dengan pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun. Dari tim Humas Polres Sumedang Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Seorang warga yang nekat membobol ATM milik Bank Sulutgo di Bone Bolango, Gorontalo berhasil diamankan polisi saat berusaha kabur. Pelaku menjalankan aksinya. Aksi kejar-kejaran polisi dan pelaku terekam kamera amatir warga dan viral di media sosial. Petugas kepolisian dari Polres Bone Bolango mengejar pelaku yang diduga membobol ATM Bank Sulutgo di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Karena kesiapan petugas, pelaku yang melakukan perlawanan dengan menggunakan parang ini berhasil diamankan oleh polisi. Dari hasil keterangan polisi, kejadian tersebut bermula saat seorang warga melihat seorang yang memasuki ATM dengan gelagat yang mencurigakan. Hal tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian yang tengah berjaga tak jauh dari pos pengamanan di Kompleks Center Point Bone Bolango. Petugas yang menerima laporan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku, berupaya melarikan diri saat mengetahui kedatangan para petugas. Jadi kronologinya pada pukul pada hari ini, tadi sekitar 9.30, itu ada pelaku dengan inisial SR. Nah, dia berusaha melakukan pembobolan ATM Bank Sulutgo. Nah, namun ternyata pada saat dia melakukan aksinya ada warga yang mencurigai. Awalnya warga nggak curiga, dikira itu teknisi. Tapi begitu melihat ada parang dengan pisau di pinggangnya, warga tersebut curiga, terlapor ke petugas dari Polres Bone Bolango yang sedang ada di Pospam Center Point. Nah, setelah petugas dapat laporan, langsung bergerak menuju lokasi. Kemudian pelaku dipergoki, akhirnya kabur, melarikan diri, dan dilakukan pengejaran oleh 3 personil kita. Pada saat pengejaran, ternyata yang bersangkutan sempat melawan dengan sajamnya, dan akhirnya berkat kesigapan dari petugas Polres Bone Bolango, pelaku bisa dilumpuhkan. Saat ini, polisi sudah mengamankan pelaku di Mapores Bone Bolango untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari tim Humas Polres Bone Bolango melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.